akan menjelaskan materi yang berjudul Mubtada wal Khobar. Mubtada yaitu sebagai subjek, sedangkan khobar yaitu sebagai objek. Mubtada yaitu disebut juga sebagai isim atau kata benda, baik kata benda hidup yang contohnya Muhammadun maupun kata benda mati, contohnya asyamsu yang artinya matahari. Sedangkan khobar yaitu yang menunjukkan predikat atau keterangan. Contoh yang menunjukkan predikat yaitu jamilun yang artinya indah atau bagus. Sedangkan yang menunjukkan keterangan tempat yaitu contohnya fis samai yang artinya di langit. Adapun contoh dalam kalimat yaitu Muhammadun jamilun yang artinya Muhammad ganteng. Kata Muhammadun ini kedudukannya sebagai mubtada atau kata benda. Sedangkan jamilun yaitu kedudukannya sebagai khobar atau keterangan sifat. Contoh lainnya yaitu asyamsu fis sama. Kata asyamsu ini kedudukannya sebagai mubtada atau kata benda. Sedangkan fis sama yaitu kedudukannya sebagai khobar atau keterangan tempat. Adapun ciri-ciri mubtada yaitu mubtada biasanya di awal kalimat. Selain itu, mubtada ini biasanya dalam keadaan marfu atau dhammah maupun dhammah tain. Selanjutnya, mubtada ini memiliki diawali dengan huruf alif lam. Contohnya asyamsu. Ciri-ciri khobar yaitu khobar biasanya terletak di belakang kalimat karena menunjukkan keterangan sifat atau keterangan tempat. Selain itu, khobar juga biasanya mengikuti mubtada. Selanjutnya yaitu al-khobar muqaddam wal mubtada muakhar. Nah, sebelumnya telah saya jelaskan bahwa khobar itu letaknya di mana? Ya, di akhir. Nah, tapi khobar muqaddam itu letaknya di awal dan mubtada muakhar itu letaknya di akhir, atau subjeknya di akhir dan predikatnya di awal. Pasti kalian bingung kan? Kenapa sih kok subjek adanya di akhir dan predikat itu adanya di awal? Karena dalam susunan kalimat bahasa Arab itu berbeda dengan susunan kalimat bahasa Indonesia yang harusnya subjeknya di awal dan predikatnya di akhir. Nah, mubtada dan khobar itu bisa dibalik, boleh dibalik asalkan seperti contoh berikut. Al-kitabu alal maktabi atau buku di atas meja. Dan contoh yang kedua, alal maktabi al-kitabu atau artinya di atas meja ada buku. Nah, pada contoh pertama itu syaratnya boleh dibalik asalkan kata al-kitabu itu harus makrifat atau mempunyai alif lam. Tidak boleh kitabun karena tidak mempunyai alif lam. Nah, kemudian predikatnya itu atau alal maktabi itu harus sibul jumlah. Apa sih sibul jumlah itu? Sibul jumlah yaitu kalimat yang tidak sempurna. Pada contoh yang alal maktabi pasti kalian bingung kan? Apanya yang di atas meja? Nah, jadi harus ditambahkan dengan al-kitabu. Seperti itu. Nah, kemudian kapan harus dibalik itu? Kalau lihat pada contoh alal maktabi kitabun. Nah, kalau mubtadanya itu harus nakiroh atau tidak ada alif lam. Contohnya kitabun itu kan tidak ada alif lam. Jadi harus di belakang sifatnya. Nah, karena tidak mempunyai alif lam. Kemudian khobarnya itu harus di depan pada kata alal maktabi. Nah, contoh berikutnya yaitu harus dibalik ketika bentuknya itu pertanyaan. Contohnya ainal kitabu atau di mana buku. Nah, tidak boleh buku di mana. Nah, dalam bahasa Arab itu harus
ainal kitabu. Kata ainanya itu sebenarnya khobar tetapi harus di depan, dan alkitabunya itu sebenarnya di mubtada tetapi di belakang. Nah, dalam kalimat tanya ini mubtadanya di belakang dan khobarnya itu di depan, karena dalam kalimat tanya yang ditanyakan itu mubtada, jadi harus di belakang, bukan buku di mana, tapi di mana buku. Itu harus tata bahasa dalam bahasa Arab itu harus seperti itu.